Suasana di Stadion San Siro, Milan begitu menegangkan. Riuh rendah suara pendukung terdengar bergemuruh. Malam itu, 7 Mei 2025, Inter Milan dan Barcelona berhadapan untuk memperebutkan tiket ke final Liga Champions. Leg pertama berakhir imbang 3-3, membuat pertandingan ini semakin krusial. Pertandingan yang pasti akan dikenang para penggemar selama bertahun-tahun. Ketegangan terasa di udara. Setiap operan, tekel, dan tembakan disambut gemuruh penonton. Trofi Liga Champions, simbol supremasi sepak bola Eropa, sudah di depan mata kedua tim. Tapi hanya satu yang bisa melaju. Ini bukan hanya pertandingan sepak bola biasa. Ini adalah pertarungan gaya bermain, uji mental, dan kisah kebangkitan. Bagi Inter, ini kesempatan untuk kembali ke jajaran elit Eropa. Bagi Barcelona, ini peluang untuk membuktikan kebangkitan mereka di bawah pelatih baru. Saat wasit meniup peluit tanda kick-off, dunia menyaksikan pertunjukan spektakuler di lapangan. Inilah sepak bola Liga Champions terbaik, penuh semangat, tak terduga, dan sangat memikat. Inter Milan memulai pertandingan dengan penuh semangat dan intensitas. Mereka menekan tinggi, memaksa Barcelona membuat kesalahan. Penonton bersorak mendukung tim kesayangan mereka untuk terus maju. Tekanan di awal pertandingan membuahkan hasil di menit ke-21. Lautaro Martinez, striker Argentina milik Inter, mencetak gol dengan penyelesaian akhir yang klinis. Barcelona kesulitan menemukan ritme permainan mereka. Pertahanan Inter sangat kokoh, meredam setiap upaya Barcelona untuk menciptakan peluang. Menjelang akhir babak pertama, Inter mendapat hadiah penalti. Hakan Calhanoglu, maestro Turki, maju sebagai eksekutor dan dengan tenang menceploskan bola melewati kiper Barcelona. Inter unggul 2-0 saat jeda, membuat para penggemar mereka bergembira. San Siro bergemuruh. Babak pertama menjadi milik Inter. Mereka bermain lebih baik dari Barcelona, menunjukkan disiplin taktis dan kehebatan serangan mereka. Promptly Sench, Agents exploring suan fisiktunggul ini. Babak kedua dimulai dengan Barcelona yang tampak lebih bertekad. Mereka tahu butuh gol dan mereka menekan ke depan dengan semangat baru. Namun Inter tetap kokoh dalam bertahan, menggagalkan serangan Barcelona. Lalu di menit ke-54, Barcelona memperkecil ketertinggalan. Eric Garcia, bek muda, melompat paling tinggi menyambut sepak pojok dan menyundul bola ke gawang. Gol tersebut menghidupkan kembali semangat Barcelona dan mereka mulai menguasai bola. Inter merasa bahaya, mundur lebih dalam, mengundang tekanan dari Barcelona. Raksasa Katalan itu terus menekan dan usaha mereka membuahkan hasil di menit ke-60. Dani Olmo, gelandang Spanyol, melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti, tak mampu dihentikan kiper Inter. Momentum telah bergeser. Barcelona berada di atas angin dan Inter tertekan. Hanya beberapa menit tersisa, Barcelona berbalik unggul. Rafinha, pemain sayap Brasil, moj terbengking dari sisi kanan dan menginggit selil berkukimal ke depan wajah Somes. Comeback Barcelona sempurna. Camp Nou bergemuruh dalam perayaan sementara San Siro terdiam. Sepertinya mimpi Liga Champions Inter telah berakhir. Namun tim Inter ini telah menunjukkan ketahanan yang luar biasa sepanjang turnamen. Mereka belum menyerah. Di detik-detik terakhir pertandingan, Inter mendapatkan tendangan bebas di posisi berbahaya. Francesco Acerbi, bek veteran, maju sebagai eksekutor. Tembakannya mengenai pemain Barcelona, mengecoh kiper dan masuk ke gawang. San Siro meledak. Acerbi dikerubungi rekan satu timnya telah menyelamatkan Inter dari kekalahan. Golnya membuat pertandingan berlanjut ke babak tambahan waktu, memberi Inter kesempatan kedua. Drama masih jauh dari selesai. Babak tambahan waktu, Fratesi ukir namanya dalam sejarah Inter. Ketegangan semakin menjadi-jadi saat babak tambahan waktu dimulai. Kedua tim terlihat kelelahan, tetapi taruhannya terlalu tinggi untuk membiarkan rasa lelah menguasai. Babak pertama perpanjangan waktu berjalan alot, kedua tim tidak ingin membuat kesalahan. Kemudian di menit ke-99, Inter melancarkan serangan balik cepat. Bola jatuh ke kaki Davide Fratesi, pemain pengganti muda di dalam kotak penalti. Dia mengontrol bola sejenak sebelum melepaskan tembakan tak terbendung yang melewati kiper Barcelona dan masuk ke gawang. San Siro kembali bergemuruh. Fratesi dalam penampilan keduanya di Liga Champions telah menulis namanya dalam sejarah Inter. Golnya menjadi penentu dalam pertandingan yang benar-benar tak terlupakan. Barcelona, meskipun telah berjuang keras, tidak dapat menyamakan kedudukan.
Jalan menuju final, bukti kejeniusan taktik Inzaghi. Kemenangan Inter Milan adalah bukti dari disiplin taktis dan kecemerlangan manajerial Simone Inzaghi. Sepanjang pertandingan, Inzaghi telah mengakali pelatih Barcelona menyiapkan timnya untuk memanfaatkan kelemahan Barcelona. Di leg pertama, Inter meredam tekanan Barcelona menyerang balik untuk mengamankan hasil imbang yang berharga. Di leg kedua, mereka bertahan dengan kokoh, menggagalkan setiap upaya Barcelona untuk menembus pertahanan mereka. Taktik Inzaghi sangat tepat. Dia telah menanamkan keyakinan pada para pemainnya bahwa mereka dapat bersaing dengan tim-tim terbaik di Eropa. Pergantian pemainnya, terutama masukan Fratesi, terbukti menentukan. Calon lawan di final, pertarungan sengit menanti. Kemenangan Inter Milan membawa mereka ke final Liga Champions yang sangat menarik melawan Paris Saint-Germain atau Arsenal. Kedua tim yang dipenuhi pemain-pemain kelas dunia telah mengalahkan lawan-lawan tangguh untuk mencapai tahap ini. PSG yang dipimpin oleh Kylian Mbappe, salah satu pemain paling menarik di dunia, memiliki lini serang yang tangguh. Arsenal di bawah bimbingan Mikel Arteta telah menemukan kembali formula kemenangan mereka, memainkan sepak bola yang atraktif dan efektif. Terlepas dari siapa lawannya, final ini menjanjikan pertarungan yang menarik. Ini akan menjadi pertarungan gaya bermain, pertarungan kemauan, dan tontonan yang akan memikat penggemar sepak bola di seluruh dunia. Makna kemenangan, kembalinya kejayaan Inter. Kemenangan Inter Milan atas Barcelona lebih dari sekadar kemenangan dalam pertandingan sepak bola. Itu adalah pernyataan niat, sebuah tanda bahwa Inter telah kembali ke jajaran elit Eropa. Bagi klub yang telah mengalami periode penurunan, ini adalah momen yang sangat penting. Kemenangan ini membangkitkan kenangan masa lalu Inter yang gemilang, tim pemenang treble tahun 2010 yang dipimpin oleh Jose Mourinho. Kemenangan ini menanamkan keyakinan pada generasi pemain saat ini bahwa mereka juga dapat mencapai kejayaan. Lebih penting lagi, ini memberi harapan kepada para penggemar Inter yang telah melewati beberapa tahun yang sulit. Kemenangan ini untuk mereka, hadiah atas dukungan mereka yang tak tergoyahkan. Masa depan cerah, kebangkitan Inter berlanjut. Perjalanan Inter Milan ke final Liga Champions adalah bukti kebangkitan mereka di bawah Simone Inzaghi. Mereka telah menunjukkan bahwa mereka sekali lagi menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan, baik di liga domestik maupun di Eropa. Masa depan terlihat cerah bagi Inter. Dengan skuad muda yang berbakat dan manajer yang cerdas, mereka berada di posisi yang tepat untuk melanjutkan kesuksesan. Final Liga Champions menanti, kesempatan untuk mengukir nama mereka di buku sejarah. Menang atau kalah, Inter telah mencapai sesuatu yang istimewa. Mereka telah membangkitkan kembali semangat para penggemar mereka, mengingatkan dunia bahwa Inter Milan telah kembali.